Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sudah beberapa bulan ini malam hari saya aktif menonton ada satu channel di mana anak-anak muda Indonesia melalui aplikasi Ome TV yang diunggah di YouTube itu berkomunikasi dengan anak-anak muda di berbagai negara. Dan yang menarik adalah mereka mampu menghibur teman bicara mereka dengan bahasa yang juga menurut saya jenaka, dan kemampuan mereka inilah yang akan saya harapkan bisa menghibur Anda juga, yaitu menyanyi dan bermusik. Nah, yang menarik lagi adalah mereka mampu membawakan lagu-lagu berbahasa asing dari berbagai negara. Tentu Anda penasaran bagi yang belum nonton, tapi saya adalah penonton mereka. Dan saya terhibur, saya berharap hari ini Anda juga terhibur mendengarkan cerita dan penampilan mereka. Kita mulai dari tamu kita yang pertama, yaitu Randy Somantri. Возьми меня, люби меня, укрой той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Возьми меня, люби меня, укрой той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Я помню твой розовый крыло твоего бабушки на дверь. Если вдвоем спускаемся вдвоем, под скандал и вафли радостные любви. С тобой он навсегда, прошу тебя, помни меня. Я провожу тебя домой по звуке птиц. Ты засыпала на моей колени, а я стучался в бабушкину дверь. Я провожу весь коридор, а ты все спишь. Вставай и молись, ты не говоришь. Возьми меня, люби меня, укрой той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Возьми меня, люби меня, укрой той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Свет фонарей гуляет по улицам. Смотри за мне в глаза, обо всем я тебе расскажу. Коли волну я тебе спою, смотри за мне в глаза. И где мне кто врата, где мне кто врата, я провожу тебя домой по звуке птиц. Ты засыпала на мои колени, а я стучался в бабушкину дверь. Я провожу весь коридор, а ты все спишь. Вставай и молись, ты не говоришь. Nay, 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 nay. Nay, 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 nay.
Randy, makasih sudah hadir di acara Ki Candy. Sama-sama. Silakan duduk. Oke. Randy, aku termasuk penontonmu. Lagu bahasa apa ya? Kalau yang tadi tuh lagu bahasa Rusia. Judulnya apa? Judulnya kalau dalam penyebutan kita itu Kolebelnaya. Oke, itu bercerita tentang apa? Kalau lagunya sendiri sih artinya lagu pengantar tidur. Cuman kalau lagunya itu menceritakan tentang sepasang suami istri, suami istri muda yang awalnya tuh hubungan mereka baik-baik saja. Namun jadi seakan-akan terjadi drama karena si perempuannya itu tidak bisa melahirkan anak gitu, mengandung anak. Oh, ya pokoknya kurang lebih seperti itulah ceritanya. Jadi itu yang nyanyi suaminya nih yang nyanyi. Iya. Suara curhat sang Iya. suami ya. Oke, jadi sedih dong ini ya lagunya ya. Sedih sih. Oke. Tapi akhirnya mereka kayak mengadopsi anak gitu. Oh, oke. Jadi kalau kamu nyanyikan satu lagu, kamu Iya. juga harus tahu artinya. Pasti Walaupun harus itu tahu. bahasa yang mungkin baru pertama kali kamu dengar Iya. atau kamu pelajari. Iya haruslah karena nyanyi kan harus ada penjiwaan kan. Jadi kita tuh Oke. harus tahu lagu ini sedih atau Iya. seneng sih kan. Jangan Iya. sampai ini lagu sedih kamu nyanyi sampai Iya, cengengesan gitu ya. Nanti Karena yang nggak denger tahu juga artinya. malah gimana kan. Jadi ada berapa lagu Rusia yang kamu bisa nyanyikan? Kalau Rusia? Untuk saat ini sih lebih dari 10 lah ada. 10. Iya lebih dari 10 lah. Wow, satu aja susah ya. Eh, Nah, kalau secara keseluruhan ada berapa lagu asing yang kamu bisa nyanyikan atau kamu kuasai? kurang lebih 20 sih. 20. Iya. Ini 20 bahasa ya. Iya. Masing-masing itu tentu ada beberapa lagunya gitu. Iya. Oh, jadi lebih dari 20 lagu tapi 20 bahasa. Iya. Bahasa apa aja itu? Harus dihitung nih. Yang biasa kamu nyanyikan yang paling populer lah atau yang paling sering? Kalau yang paling populer sih ya Rusia, Rusia, Swedia, Swedia. Oh, lagu Swedia kamu bisa juga ya? iya. Oke, terus Spanyol, Spanyol, Polandia, oke, Itali, Itali, Turki. Eropa Timur sebagian besar kamu kuasai juga Iya. ya? Oke, jadi memang perhatianmu pada Eropa begitu? Iya. Kalau Amerika? Karena Jarang. Amerika kan paling Bahasa Inggris? bahasa Inggris sama Spanyol. Oh, oke. Iya. Jadi kamu lebih suka daerah-daerah yang bahasanya aneh-aneh itu ya? Iya, karena Eropa kan banyak banget bahasanya. Oke, termasuk Jerman kamu nyanyikan Iya. ya? Termasuk Jerman sih. Nah, di antara bahasa itu yang paling sulit bahasa apa? Bahasa Jerman sama Perancis. Kenapa sulit buat kamu? Karena ada beberapa bahasa yang harus menggunakan suara tenggorokan. Oke. Nah, kalau boleh tahu Randy, sekarang ini umurmu berapa? Sekarang 25 tahun. Oke, pendidikan formalmu apa? SMK. SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Iya, Jurusan apa? akuntansi. Oh, akuntansi. Jadi nggak ada seni atau apa ya, akuntansi Nggak ada ya? sebenarnya. Biasa Iya. orang akuntan kan kaku, dingin gitu ya. Tapi Ya kamu aku main. kayak gitu. Oh. Oh, jadi kamu sehari-harinya kalau nggak nyanyi kayak gitu juga ya? Iya, pokoknya nggak banyak ngomong aja. Oh, oke. Ini terpaksa ini ya, karena diwawancara. Enggak juga sih. Emang harus. Oke, terus sehari-hari sekarang ini kamu masih sekolah atau kerja atau? Kalau sekarang sih full YouTube. Full di YouTube. Oh, jadi ini. Oh, jadi konten kreator ya? Iya, Oke, jadi ini sekarang kamu full time ini. full time sih. Sekolah Sebelumnya nggak kerja. dilanjutkan lagi? Enggak sih, enggak kuliah. Karena waktu lulus sekolah tuh langsung kerja. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Tapi sebelum itu kita simak dulu tayangan berikut ini. Let me photograph you in this light. In case Ialah Randy Sumantri atau yang dikenal dengan Randy Dongse, adalah YouTuber asal Bandung yang terkenal di jagat media sosial. I realized we were scared of getting old. It made us restless. Ya прохожу фискари дор. Pria 25 tahun ini pandai menyanyi dalam berbagai bahasa. Di salah satu kontennya, ia bernyanyi dalam 20 bahasa dari 20 negara. Wow, that's awesome, really. Oh my god, like
Thank you. Giliw narinig mo ba iyong sarili? Nakakabaliw. Bakatnya ini pun meraih simpatik dan respon baik dari para netizen. How long are you learning that song? Oh, for this song I learning yesterday. Oh. Hello. Hi. Where you from? Ukraine. Ukraine? Yeah. Do you know this country? Oh, I was not breathing high. Oh, baby. Oh, that's good, really. Wow. Fuck! What the hell, dude? Sekarang channel YouTube-nya sudah di-subscribe lebih dari 500.000. Oh, yeah. 없이 소비 그거 스피릿 주무지 사이트 kun anta tazda zamana. Your accent in Arabic is good. Yeah. Oh, really? You do. Toy Pillinois, Stones Tavoy, Sazdali Doyo. Я помню твой нос, где крутой его, тебя бускина ты. Kada daiman adun jalbe, launo kau kulam tete, adalah herbe, adalah herbe para 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 para. Yeah. Oh, very good. Thank you, man. Thank you. Iya, jadi itu sebagian dari cuplikan penampilanmu melalui aplikasi Ome TV yang diunggah di YouTube ya. Iya. Nah, Randy, di channel YouTube yang aku selalu nonton itu, namamu Randy Dongseu. Iya. Kenapa harus ditambahin Dongseu sebagai nama panggung? Dongseu itu apa? Dongsu tuh kayak udah jadi panggilan aku. Jadi dari temen, keluarga semua manggilnya Dong. Oh. Jadi ya aku jadiin nama panggung aja gitu. Oh. Karena aku lebih dikenal sebagai Koreaan Dong. gitu bukan ya? Kenapa? Bukan Korea gitu, Dongseu. Enggak sih, Oh, sebenarnya enggak. Jadi itu panggilan akrabmu lah ya? Iya. Oh, oke. Randy Dongseu. Kamu lebih dikenal sebagai Randy Dongseu ya? Iya. Baik, Randy, tadi kamu full timer sebagai content creator. Iya. Jadi ini sudah sejak kapan dimulai? Kamu sudah mulai tertarik pada kegiatan untuk tampil di Ome TV ini dari kapan? Kalau untuk Ome sih baru 1 tahun. Oh, oke. Sebelumnya? Sebelumnya Jadi kamu udah. pernah kerja nggak setelah tamat SMK? Tamat SMA langsung kerja di apa? rumah makan seafood Sebagai apa? sebagai waiters. Oh, oke. Kamu waiter terus? Tapi nggak lama, cuman 5 bulan habis itu kerja jadi honorer 4 tahun Apa? Di mana? di kelurahan. Terus kemudian baru mulai tertarik untuk Iya. bikin channel gini? Awalnya sih cuman bikin cover-cover biasa aja sih. Oh, oke. Selama 3 sampai 4 tahun. Heeh. Buat teman-teman atau penonton yang belum tahu Ome TV, ini sebuah aplikasi ya yang bisa diakses melalui iOS ya, melalui apa lagi ini? Android, di kemudian website juga bisa. Oh, oke. Jadi ini digunakan oleh anak muda, soalnya aku lihat semua anak muda ya, jarang Iya, orang memang. tua ya. Anak muda di seluruh dunia untuk berkomunikasi ya. Iya. Jadi di situ random ya. Jadi Random. kamu nggak bisa milih dengan siapa kamu akan berkomunikasi. Tidak gitu. bisa. Tahu muncul cering Iya. gitu kan. Terus kamu harus ngobrol gitu. Iya. Oke. Walaupun mungkin bahasanya biasanya Inggris, tapi aku lihat rata-rata karena ini negara-negara yang tidak berbahasa Inggris. Jadi kadang-kadang mereka juga sedang belajar bahasa Inggris, aku lihat di situ ya. Kurang lebih sih kebanyakan yang seperti itu. Yang mereka tuh belajar bahasa Inggris juga buat improve bahasa mereka gitu. Bahasa mereka, iya. Karena itu mereka kaget-kaget ketika kamu menyanyikan lagu dengan bahasa mereka ya. Iya.
Oke, aku senang itu kejutan-kejutan seperti itu. Mereka wah, wah, wah gitu. Aku lagi coba. Jadi itu menurut aku ya, itu menghibur sekali selain lagunya tentu. Dan yang juga penting di situ aku lihat teman-teman anak-anak muda Indonesia yang ngobrol dengan anak-anak muda dari berbagai negara itu saling memperkenalkan keunikan negara masing-masing ya. Iya. Kamu juga bercerita tentang Indonesia itu di mana, terus kebudayaannya apa, di Indonesia ini musim apa dan seterusnya. Jadi kamu sebenarnya duta Indonesia memperkenalkan negeri kita ya. Iya. Aku ingin tahu kamu lahir dari keluarga yang seperti apa? Orang tua pekerjaannya apa? Kalau orang tua sih dulu kerjanya jadi konektor bus. Oke. Ini di Ayah mana dulu. nih? Di Bandung? Di Bandung ya. Oh, oke. Kondektur bus, ayah? Iya. Ibu? Kalau ibu nggak kerja di Oh, rumah. oke. Kenapa waktu itu kamu nggak melanjutkan sekolah dari SMK? Ya yang utama sih nggak ada biaya, jadi Faktor ekonomi? faktor ekonomi. Jadi langsung nyari kerja aja lah. Oh, oke. Untuk bantu orang tua ya? Iya. Nah, sekarang masuk ke lagu-lagu berbahasa asing tadi. Lagu pertama berbahasa asing yang kamu pelajari lagu apa? Lagu Rusia. Oh, Rusia. Kenapa Rusia begitu penting dalam hidupmu? Karena Rusia itu yang paling gampang, Om. Paling gampang. Iya, paling gampang buat ketemu orangnya. Oh, orangnya memang ramah. Iya, memang ramah. Istriku baru pulang dari Rusia, dia bilang, aduh di sana orangnya dingin-dingin. Spasiba, oh, ngomong apa nyet-nyet, dia bilang gitu kan. Mungkin Dia ada bilang, perbedaan "Wah, sih." nggak ada senyumnya sama sekali orang-orang di sana. Kalau di online tuh mereka ramah-ramah Ramah semua. sekali. Iya, rata-rata. Oh, jadi kamu terimpresi, terkesan ya. Iya. Kalau yang paling mudah Rusia. Enggak. Oh, enggak juga. Yang paling mudah apa? Yang paling gampang sih kayak lagu yang masih dari Asia juga sih, kayak Jepang atau Filipina gitu. Oh, oke, itu Iya. mudah ya. Nah, waktu belajar itu apakah ada yang ngajarin atau kamu otodidak, kamu belajar sendiri? Nggak ada sih. Jadi awalnya karena bawain lagu Rusia itu, dari situ jadi banyak permintaan dari penonton gitu loh. Buat coba dong nyanyiin lagu dari negara ini, dari negara itu. Jadi mereka semakin minta aku buat lebih luas lagi gitu. Oke, jangan Rusia melulu gitu ya. Iya, jadi ada campur tangan dari penonton juga gitu. Oh, atas permintaan. Iya. Terus kamu belajarnya gimana tuh cara belajarnya? Ya aku dengerin aja lagunya. Oh, kamu cari, kamu dengerin, terus kamu ikuti. Iya, karena kalau lihat lirik pun kita nggak bisa baca karena liriknya dalam bahasa yang berbeda. Rata-rata satu lagu baru itu kamu pelajari berapa lama baru kamu kuasai? Kalau sekarang sih 2 jam juga udah bisa langsung dibawain Ome TV. Ya. Anak muda dari negara mana yang menurut kamu menyenangkan? Dari Turki dan Tunisia. Mereka sampai mau belajar tentang Indonesia, nggak cuma bahasa tapi juga kultur sama budayanya. Pernah nggak ada yang minta kamu menyanyikan lagu dalam bahasa Indonesia? Itu sering banget. Oh, sering ya. Coba Iya. kamu nyanyikan lagu dari negaramu gitu ya. Iya. Jadi ada simbiosis mutualismenya gitu. Oh, kamu juga belajar dari mereka, Iya. mereka juga belajar dari Iya, kamu. itu sih yang paling berkesan. Nah, Randy, kalau tadi lihat ya, kamu tanda kutip tidak melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi. Tapi aku dengar-dengar dari kegiatanmu sebagai content creator ini, kamu bisa membantu ekonomi keluarga, apa betul itu? Alhamdulillah sih, iya. Kebahagiaan apa yang kamu dapatkan dengan kamu menjadi content creator, terutama ketika kamu tampil menyanyikan lagu-lagu berbahasa asing yang mungkin tidak semua orang bisa menyanyikannya. Yang bikin aku bahagia itu karena orang-orang bahagia. Jadi ketika melihat mereka bahagia, kamu ikut Iya. bahagia ya. Apakah kamu akan seperti ini mengembangkan diri di bidang musik ya, dan kemudian jadi content creator, atau kamu punya mimpi lain yang kamu ingin wujudkan? Sebenarnya sih pengen punya lagu sendiri, terus kayak dikenal dengan karya sendiri gitu. Oh, oke. Udah mulai atau belum? Udah, cuman kayak belum di apa-apain itu lagunya. Belum republish. Iya. Jadi kamu udah mulai mengarang lagu? Udah sih dari dulu Menciptakan. kalau ngarang lagu. Udah pernah dinyanyikan? Belum. Oh belum. Kenapa belum? Nggak tahu sih, kurang percaya diri aja sama lagunya. Oke. Baik, Randy. Sekali lagi terima kasih Terima udah kasih, berbagi Om. cerita. Terima kasih udah menghibur Iya. dengan lagu Rusia yang aku tadi nggak ngerti artinya, tapi begitu kamu cerita Iya. jadi sedih aku. Ya, tapi aku terhibur nonton kamu Alhamdulillah. tengah malam. Ya, aku berharap siapapun juga yang menonton obrolan kita ini juga kalau nonton kamu dan teman-teman
juga bisa terhibur ya. Iya. Dan bagi anak-anak muda bisa berkreasi karena kamu menginspirasi banyak orang juga. Iya. Ya, bahwa bermusik ya, jadi konten kreator itu ada misi lain, yaitu sambil menghibur juga menjadi duta Indonesia. Salah satu yang juga sering saya tonton videonya di Ome TV yang diunggah di YouTube adalah remaja dari Aceh ini. Saya terkesan ketika dia menyanyi di hadapan seorang pemuda Israel dan pemuda ini adalah seorang tentara dan kemudian tentara itu menangis. Dan juga saya menyaksikan bagaimana seorang pemuda Palestina begitu gembira ketika remaja ini menyanyikan lagu Palestina. Nah, siapa dia? Mari kita sambut Nabila Takiah. Nabila, senang sekali akhirnya aku bisa berjumpa dengan kamu ya. Iya, enggak kalau duduk. Oke, Nabila silakan duduk. Nabila, tadi aku udah cerita pernah nonton kamu di Ome TV, tapi nontonnya di channel YouTube. Ketika kamu nyanyi di depan seorang tentara Israel, masih muda sih. Yang kemudian dia takjub mendengarkan kamu, entah kenapa nangis. Aku tahu, tapi kamu harus cerita sendiri nanti ya. Oke. Tapi sebelum sampai di situ, aku ingin tahu ya, umurmu tentu. Iya. Boleh tahu kan? Boleh dong. Umur berapa sekarang? Sekarang Nabila umurnya 16 tahun. 16 tahun. Iya. Masih sekolah, kuliah, atau kerja? Sekolah 1 SMA. Oh, kelas 1 SMA. Iya. Oke, jadi Nabila ini sudah mulai aktif di channel Ome TV ini dari umur berapa? Waktu Nabila kelas 3 SMP. 3 SMP. Terus ya konsisten sampai sekarang. Wush. Iya. Orang tua mengizinkan? Iya, tentunya orang tua ngizinin dan juga nge-support Nabila pastinya. Oke, ini menarik karena nanti aku tanya jam berapa kamu main Ome TV ini, ya, karena rata-rata aku lihat ya atau aku dengar itu tengah malam karena ini menyesuaikan dengan jam di negara masing-masing ya, Iya, karena benar. kamu berkomunikasi dengan berbagai negara. Iya. Nah, pekerjaan orang tua apa ya, kalau boleh tahu? Untuk saat ini pekerjaan ayah nggak kerja lagi. Oke, dulunya apa? Dulunya ayah polisi. Polisi, oke. Ya. Tapi walaupun ayah nggak kerja lagi, ayah tuh jadi peran penting juga nih buat Nabila. Karena tanpa ayah, Nabila juga nggak bisa ngejalanin YouTube ini sendirian. Oke. Ayah selalu ngebantu Nabila dalam belakang layar gitu. Ayah ngedampingin Nabila setiap ada kegiatan-kegiatan apapun itu gitu. Kalau Nabila biasa nyanyikan lagu-lagu bertema apa? Sebenarnya random aja sih. Oke. Nabila lebih sering nyanyi lagu Inggris gitu. Oh, berbahasa Inggris. Iya. Tapi aku lihat kamu lebih suka yang liriknya ada perdamaiannya gitu ya. Iya, Karena kamu benar. selalu aku datang dengan damai, Iya, peace. peace. Peace and love. Itu ciri khasmu ya. Selalu kamu sampaikan apakah ke anak-anak muda Palestina, ke Israel. Iya. Aku datang dengan Berdamai. membawa damai ya. Iya. Menarik sekali. Nah, sebelum kita lanjutkan Nabila, ada baiknya penonton kita ajak dulu untuk melihat tayangan berikut ini. You can boast on our home, on our schools, our spirits will never die. We will not go down in Gaza tonight. You make me cry. Oh my god, seriously. أرضي صغيري مثلي صغيري أتونا السلام. Gadis berhijab ini ialah Nabila Takiah. Di dalam video ini, ia sedang bernyanyi untuk seorang tentara Israel. Di video ini juga, Nabila menyanyikan lagu perdamaian untuk konflik yang sedang terjadi dan sudah ditonton jutaan orang. We'll never die. We will not go down. Gadis berusia 16 tahun ini cukup dikenal di media sosial karena suaranya yang merdu. Okay. Melalui aplikasi virtual, Nabila menunjukkan suaranya dan ditonton oleh orang dari berbagai negara. Okay.
Oh my god, that was so nice. Thank you. How? Oh, you look very young. I would say 18, 17. No, not 17, but 18. At least 18. 18? 18, 19. Okay, actually, I'm 16. Ooh. Saat ini channel YouTube-nya sudah memiliki 600 ribuan subscriber. Dan penghasilan yang didapat dari YouTube ia gunakan untuk membantu ekonomi keluarganya. That was great. Your sound is amazing. All I want is just to stay. You can shake me, I will never take. Let go. Through the talking, all the walking, I will give you all my loving. Tell me, will stay for run away. Okay. Wow. When you keep quiet to be safe, but nobody comes, and every time I feel afraid, I hold tight to my fate and my lips one more day, and I make it through the rain. Itu cuplikan dari penampilanmu ya, Iya. melalui aplikasi Ome TV di channel YouTube. Nah, soal perdamaian itu, kamu punya kesadaran memang untuk menyampaikan perdamaian seperti itu? Ya sebenarnya waktu yang video untuk menebarkan perdamaian itu kan juga lagi ada konflik antara Palestina sama Israel kan. Iya. Nah, jadi Nabila kasih tunjuk bakat Nabila dan juga menyampaikan pesan-pesan perdamaian terhadap orang Israel gitu, agar mereka tidak ada konflik lagi terjadi sama Palestina. Oke, nah sebelum sampai ke tentara Israel yang nangis tadi, aku juga pernah dengar kamu nyanyi di depan pemuda Palestina ya. Itu Iya. lagu Palestina ya? Iya, lagu Palestina. Judulnya apa itu tadi kamu sempat nyanyikan sepotong? Atuna Tufuli. Atuna Tufuli. Tufule. Iya. Itu artinya apa? Itu berilah mereka kebebasan, beri mereka masa kecil gitu. Sebenarnya lagu ini tuh seperti pesan yang disampaikan ke seluruh belahan dunia. Mereka ingin masa kecil mereka ingin kebebasan, dan mereka ingin merasakan gimana sih hari raya, terus juga mereka ingin bermain tanpa ada rasa takut sama anak-anak lain gitu. Menarik, karena konflik, peperangan itu merenggut merenggut hak anak ya. Iya, hak anak. Hak untuk benar. bermain, hak untuk bergembira, ya, mendapatkan rasa aman itu hilang semua kalau ada konflik. Dan itu yang kamu ingin sampaikan dengan lagu yang kamu nyanyikan ya. Iya benar. Bahkan tadi selain lagu bahasa Inggris yang membuat tentara Israel itu nangis, kamu menyanyikan lagu Palestina di depan dia juga ya? Iya benar. Responnya bagaimana waktu itu? Respon dia juga, alhamdulillah respon dia baik, dan dia juga sempat terharu dengan lagu Atuna Tufuli karena dia juga ngerti dengan apa yang Nabila sampaikan gitu. Jadi itu habis itu ada dialog ya, nanti kamu cerita ya. Iya. Karena setelah menyanyi kamu biasa menyapa, terus dia bercerita juga ya, atau mereka yang kamu temui juga bercerita ya tentang apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami di negara masing-masing. Iya benar. Kamu suka tanya bagaimana keadaan di negaramu gitu ya. Iya. Nah, untuk misalnya lagu Palestina tadi, berapa lama kamu pelajari? Dan kamu belajar dari mana itu ya? Jujur Nabila cuma dengerin aja dari YouTube, karena kalau misalnya baca teksnya juga nggak ngerti bahasa Arab kan, ya dengerin aja gitu. Udah Oke, lama-lama hafal ya? Iya, Bahkan lama-lama hafal. pelafalannya pun ya, diusahakan sama ya? Iya, diusahakan. Tapi rata-rata mereka yang mendengarkan ngerti itu ya? Ya, beberapa orang ngerti apa yang Nabila sampaikan. Oke. Nah, Nabila, ini umurmu 16 tahun. Iya. Sementara aku pernah baca artikel, ada orang yang, atau ada penulis yang mewanti-wanti orang tua, hati-hati kalau anak Anda nonton Ome TV, karena di situ tidak ada saringannya, kemudian orang bisa masuk begitu aja tanpa harus mendaftar dan lain-lain.
Nah, sehingga dikhawatirkan ada kekerasan seksual yang dipertontonkan atau hal-hal yang tidak pantas untuk anak usia atau siapapun juga lah, bukan anak seusia Nabila. Nah, itu bagaimana memproteksi diri Nabila? Sebenarnya tergantung dari kita sendiri aja sih Om. Kita main Omi TV ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif. Kita kan nggak menebarkan yang negatif ya. Jadi ya tetaplah berkarya dengan yang positif, karena Nabila juga nggak pernah tuh ketemu sama orang yang beri dampak negatif ke Nabila gitu. Nggak ada yang aneh-aneh juga sih. Jadi kalau kamu melihat bahwa teman bicaramu aneh, kamu langsung skip gitu Iya, ya? Iya benar. Oh. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kikandi dan tamunya masih Nabila Takia yang sering saya tonton di channel YouTube yang suka tampil menghibur teman-teman bicaranya dari berbagai negara. Iya. Nah, selama ini pernah ketemu orang dari atau teman-teman dari negara mana aja? Kalau sejauh ini Nabila pernah ketemu dengan Swedia, Poland, Portugal, Jermani, terus Spanyol. Itu aja sih. Banyak betul ya, dari berbagai negara ya. Karena berbagai negara kan di Omi TV. Ya. Oke, kalau Nabila lebih bahagia ketemu dengan anak muda dari negara mana? Lebih suka atau senang aja? Kalau Nabila lebih suka ketemu sama orang Jerman. Jerman itu selalu responnya baik-baik. Setiap Nabila ketemu, responnya selalu baik. Oh, oke. Biasa bahasa yang digunakan bahasa Inggris? Bahasa Inggris, ya. Tapi sedikit-sedikit Nabila bisa nggak nyapa mereka dalam bahasa mereka? Ada beberapa kata yang Nabila bisa dengan bahasa Rusia misalnya. Iya. Kayak privet gitu. Terus dari Ceko, ahoy kesaimasu. Nah, itu doang sih. Karena Oke. Nah, sekarang coba ceritakan pertemuan dengan tentara Israel itu. Bagaimana ceritanya? Dan kenapa dia nangis ya? Oke. Jadi awalnya tuh Nabila main di server Israel, terus tiba-tiba ketemu nih sama tentara Israel. Awalnya Nabila juga takut sih untuk ngobrol sama tentara Israel. Dan pada itu juga lagi konflik kan, Palestina sama Israel. Cuman karena ada ayah sama om di samping, udah nggak apa-apa, nggak usah takut gitu kan. Oke, akhirnya Nabila ngobrol kayak biasa, nanya kabar gitu, nanya situasi di sana gimana gitu. Dan akhirnya Nabila nyanyiin nih satu lagu, pertama lagu We Will Not Go Down gitu. Dan dia ngerti apa pesan yang Nabila sampaikan dari lagu itu gitu. Terus Nabila cobain bawa lagu Atunatuful ini. Tunggu, yang dia nangis itu lagu yang mana? Lagu We Will Not Go Down. Oh, oke. Iya. Jadi itu yang dia bilang, kamu bikin aku nangis nih. Iya. Oke. Terus dia minta request nyanyi satu lagu lagi gitu. Satu lagu lagi. Ya, akhirnya Nabila bawain lagu Atunatufuli. Itu kan lagu Palestina. Iya. Kamu minta izin dia dulu nggak? Boleh nggak aku nyanyikan lagu Palestina? Katanya lagu apapun itu, dia pengen dengar gitu. Oke. Terus kamu nyanyikan lagu itu. Lagu Reaksinya Atunatufuli. Gimana kamu nyanyikan lagu Palestina di depan dia? Ya, dia reaksinya juga santai aja, dan dia juga suka dengan lagu Atunatufuli gitu. Dia baru pertama kali dengar lagu Atunatufuli, terus langsung tersentuh gitu hatinya. Dan dia juga ngerti berapa penggalan kata dari lagu Atunatufuli. Oh, oke. Senang sekali ya. Dia tidak skip gitu gara-gara dengar lagu Palestina ya? Enggak. Oke. Nah, Nabila, saat ini berapa banyak subscribermu? Alhamdulillah sekarang 600-an Wow. lebih. 600. 600.000 lebih. Nah, kalau lihat begini,
Berarti Nabila sudah mendapat penghasilan dari kegiatan ini ya. Ini bisa disebut juga konten kreator ya? Ya, alhamdulillah. Sudah dapat penghasilan? Iya, alhamdulillah udah. Dan dengar-dengar udah bisa bantu ekonomi keluarga juga ya? Alhamdulillah udah bisa bantu sedikit-sedikit ekonomi keluarga gitu. Baik, Nabila, cita-citamu apa di luar kegiatan menyanyi dan main-main Ome TV ini? Ada mimpi yang kamu ingin wujudkan? Yang pastinya Nabila punya mimpi. Apa itu? Mimpi Nabila pengen jadi penyanyi profesional dan go internasional. Itu memang mimpi Nabila dari kecil gitu. Oh, oke. Iya. Jadi ini kamu menemukan panggungnya ya? Iya. Kalau nggak ada aplikasi Ome TV, kemudian nggak ada kegiatan yang kamu lakukan sekarang, jangan-jangan kamu sedang menunggu kapan aku bisa iya. bisa tampil di panggung gitu ya. Sekarang kamu punya panggungmu sendiri nih kelihatannya ya. Amin. Oh, jadi ini akan berlanjut ini kelihatannya ya, kegiatan menyanyi ini ya. Iya, pastinya berlanjut. Dan aku dengar kamu juga udah mulai mengarang lagu untuk kamu nyanyikan sendiri. Iya, udah beberapa lagu Nabila punya lagu ciptaan sendiri. Oke. Iya, alhamdulillah. Oke. Kini saatnya Nabila menyanyikan lagu Palestina tadi ya. Lebih lengkap, kalau tadi kan cuma cuplikan. Iya, benar. Mari kita sambut Nabila. Oh ya Om, aku ada lagu single yang aku ciptain sendiri. Ku diam di sini menahan rasa kesal dan amarah yang terpendam, melihat mereka tertawa seakan menguasai dunia. Tak perlu ku balas dengan kata, biar waktu yang menjawab semua. Aku melihat siapa paling peduli, siapa yang paling benci. Di saat ku bukan siapa-siapa, ku mendengar suara yang paling lantang, teriak paling kencang, mengatakan aku bukan teman. Mereka terlihat sempurna, bicara pun selalu bahas soal harta. Setelah ku lihat lebih lama, ternyata hasilnya nol semua. Aku melihat siapa paling peduli, siapa yang paling benci. Di saat ku bukan siapa-siapa, ku mendengar suara yang paling lantang, teriak paling kencang, mengatakan aku bukan teman. Aku melihat siapa paling peduli, siapa yang paling benci. Di saat ku bukan siapa
siapa-siapa. Ku mendengar suara yang paling lantang, teriak paling kencang, mengatakan aku bukan teman. Have I ever told you I want you to the bone? Have I ever called you when you were alone? And if I ever forget to tell you how I feel, listen to me now, baby. I want you to the bone. I want you to the bone. Oh, I want you to the bone. Oh, maybe if you can't see what I feel through my bone, every corner in me, that your presence not grown. Maybe I need to read more by saying how I feel, but I don't mean it before. I want you to the bone. I want you to take me home, I'm falling. Love me long, I'm rolling. Losing control, body and soul. Meant to for sure, I'm already yours. Walk you down, I'm all in. Hold you tight, you're calling. I'll take control, body and soul. Meant to for sure, I'm already yours. Will that be alright? Yeah, yeah, will that be alright? I want you to the bone. Oh, so bad I can't breathe. Oh. Of all the one that begged you stay, I'm still longing for you. Of all the one that cried away, I'm still longing on you. Maybe we seek for something that we could never have. Maybe we chase for something love we all we won't accept. Maybe we're taking on the risk for something that is real. Maybe the greatest love of all is who the eyes can see. Yeah. Thank you. Silakan duduk. Aku kalau lihat di channelmu itu kan banyak yang nonton kemudian request gitu loh, minta lagu. Kamu bisa nggak nyanyi ini, nyanyi ini tuh. Emang ada berapa banyak lagu yang kamu kuasai? Untuk lagu saya belajar dan ngafalin banyak banget sih. Karena udah prepare gitu buat konten. Oke, jadi sering orang minta apa aja kamu gitu ya. Tapi ada juga sih yang dia request lagu tapi saya gak bisa. Iya, kayak misalkan lagu dari negara mereka sendiri, itu saya gak bisa, Om. Oh, terus kamu bilang bagaimana kalau diganti dengan lagu itu, kalau mereka kamu nyanyiin ya? Iya. Nah, sekarang cerita tentang sebuah lagu yang bikin ada cewek nangis juga ya?
Iya. Aku ingat lagunya Ed Sheeran ya. Iya. Coba kamu ceritakan apa yang terjadi hari itu. Lagu Ed Sheeran ini judulnya Perfect, Om. Perfect ya. Bersejarah banget sih. Jadi bagi siapa? Gini, bagi saya gitu. Oh oke. Tapi yang nangis cewek yang nonton, yang dengerin. Iya sih. Tapi jadi sebelum saya nge-konten Ome, sebelum mulai ke YouTube gitu, saya nyoba-nyoba main Ome TV tanpa di-record gitu, tanpa buat YouTube. Nyobain buat nyanyi ke bule gitu. Bawain lagu itu, Ed Sheeran yang Perfect. Ternyata dia nangis gitu. Si cewek itu? Iya, si cewek itu. Oke. Dan di situ saya, wah ini lagu menyentuh sekali. Iya, kenapa bisa gini, kenapa bisa sampai jadi nangis ini, gitu. Ini nangis bukan cewek yang direkam ini ya, sebelumnya ya? Sebelumnya, ada. Oh jadi ada 2 cewek nangis gara-gara lagu saya itu? di YouTube gitu, ada. Oke. Dan itu buat saya jadi lebih bersemangat buat nge-konten di Ome ini. Nah kalau cewek yang dengerin tuh kamu nggak tanyain kenapa dia nangis? Katanya terharu gitu. Bagus banget katanya gitu. Nah soal rekam ini, itu kamu selalu minta izin nggak? Boleh nggak aku rekam ini, kemudian aku tampilkan atau unggah di YouTube gitu ya? Kamu minta izin? Ya misalkan lagi ngobrol nih, akhir dari obrolan itu, boleh nggak kalau ini di-upload di YouTube saya gitu? Iya. Kalau mengizinkan saya upload, kalau dia bilang enggak, ya enggak gitu. Rata-rata oke? Rata-rata oke. Ada pernah nggak yang misalnya kamu lupa minta izin, kemudian dia tahu dia minta itu dihapus atau di take down gitu, ada nggak? Ada. Oh ada? Ada. Kenapa itu? Karena mungkin dia malu gitu, ngomong ke saya, aduh jangan di-upload dong, malu gitu. Oh, ada yang mungkin bahasanya kurang bagus, gitu. Atau takut dimarahin orang tuanya karena malam-malam dia main. Mungkin itu bisa jadi. Nah kamu kalau lagi tampil di situ, itu di rumah atau di mana itu? Itu di rumah. Kita ubah jadi studio gitu, studio kecil-kecilan. Nggak ada keberatan dari tetangga gitu? Nggak ada sih, karena kita tanyain dulu sih sebelumnya berisik nggak ke tetangga, enggak katanya. Selagi positif juga kan gitu. Orang tua pekerjaan apa? Orang tua saya, kalau ayah kayak ini, proyek-proyek gitu, bikin kayak jembatan kah, jalan, kayak gitu-gitu. Kalau ibu? Ibu enggak sih, di rumah tangga. Ibu rumah tangga. Mereka nggak keberatan dengan kegiatan seperti ini? Mereka sama sekali enggak, mensupport gitu. Selagi positif kan. Nah, suaramu kan menurut aku subjektif, itu kan enak didengar. Menurut terima kasih, Om. Teman-teman ngobrolmu di Ome TV juga mereka kagum kan. Tapi katanya kamu pernah gagal ikut dalam ajang pencarian bakat gitu ya? Iya, pernah. Oh gagal? 3 kali. Oh 3 kali. Itu waktu zaman SMK. Oke. SMK mau lulus lah. Saya nyobain buat ikut audisi ajang pencarian bakat nyanyi gitu. Dan gagal. Jadi pertama muncul langsung gagal? Iya, jadi audisi yang masih awal-awal banget itu. Udah gagal? Udah gagal. Oke. Nah tapi ada keinginan untuk melanjutkan karirmu di bidang musik? Iya, ada banget, pengen banget. Emang dari awal tujuan saya ke situ gitu, cita-cita. Oke, dan ini menjadi panggungmu ya, Ome TV ini ya? Iya. Oke, Habibie, senang bisa ketemu kamu, ya, ketemu Nabila, ketemu Randy di sini. Karena setiap malam aku terhibur, kalian lucu-lucu, ya menarik, dan suaranya bagus-bagus. Terima kasih. Mudah-mudahan ini juga menghibur anak-anak Indonesia, ya, atau siapapun juga. Jadi aku doakan kalian semua sukses ya. Oh, amin. Baik, hari ini aku mau berbagi kebahagiaan juga, tapi karena aku nggak bisa nyanyi, nggak bisa main gitar, maka aku hanya bisa berbagi buku. Ini buku tentang Young on Top, ya, karangan Billy Boone, sahabat saya. Nah, bagi Anda yang ingin mendapatkan buku ini, caranya mudah. Tinggal ikuti kuisnya di Twitter, Instagram, di Facebook, Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang tadi mengikuti episode hari ini dari tengah-tengah, tidak dari awal, juga jangan khawatir. Karena
Episode ini ditayang ulangkan di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di YouTube, Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik tapi tidak tahu caranya, saya kasih tahu cara yang mudah. Yaitu dengan mengklik benihbaik.com. Akhirnya semoga episode kali ini bisa menghibur Anda, juga memberikan perspektif dalam melihat bagaimana anak-anak muda Indonesia berkarya. Selain mereka menghibur pemuda-pemuda di berbagai negara, mereka juga menceritakan tentang Indonesia. Artinya mereka adalah duta-duta Indonesia yang mempromosikan keindahan alam, budaya, dan tentu saja tentang bahasa, alam, dan seni negeri kita tercinta, Indonesia. Sampai jumpa. Metro TV